Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Dasar Channel. Kali ini kita akan belajar matematika ya, yaitu materi penyajian data. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kali ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk satuan persentase ya. Sebelumnya kita ketahui dulu pada diagram lingkaran ya, suatu lingkaran penuh dibagi menjadi beberapa bagian. Besar setiap bagian menunjukkan banyaknya data yang dituliskan dalam satuan persentase atau besar sudut. Ya, misalkan ada sebuah lingkaran, ini adalah bagian dari lingkaran, ini juga bukan bagian dari lingkaran, dan ini juga bagian dari lingkaran. Nah, dalam gambar ini ya kita lihat di sini satu lingkaran dibagi menjadi 3 bagian. Nah, dalam diagram lingkaran ya kita bisa buat dalam satuan persentase ya atau besar sudut. Nah, untuk satuan persentase yaitu 100%, kemudian untuk satuan derajat yaitu 360 derajat. Nah, kita akan baca yang satuan persentase ya. Untuk satuan derajatnya sudah disampaikan di video sebelumnya, bisa disimak ya. Kemudian kita langsung saja ke latihan soal agar mudah dipahami ya. Contoh soalnya misalkan data hobi siswa kelas 5 SD Negeri 1 Harapan, yaitu data hobi siswa ya, ada sepak bola, voli, basket, dan tenis. Nah, ini banyak siswanya, sepak bola 15 siswa, voli 20 siswa, basket 10 siswa, dan tenis 5 siswa. Nah, untuk membuat diagram lingkaran ya, kita bisa tambahkan 2 kolom lagi di sampingnya, yaitu kolom persentase dan kolom derajat ya. Kok ada derajatnya kenapa? Nah, kita bahas nanti ya. Kita fokus ke persentase terlebih dahulu. Nah, langkah pertama kita tentukan jumlah seluruh datanya ya, yaitu data bagi siswanya ini tiap-tiap hobinya yaitu ada 15, 20, 10, dan 5 ya, sama dengan 50. Nah, jadi hasilnya ini adalah 50. Nah, sekarang kita tentukan persentasenya ya, yaitu adalah dengan rumus jumlah setiap data ya, maksudnya ini ya, setiap data sepak bola 15, voli 20, dan seterusnya ini dibagi jumlah seluruh data. Nah, kita tadi sudah menjumlahkan seluruh datanya ada 50, kemudian dikali 100%. Nah, langsung saja kita hitung untuk yang sepak bola. Jumlah setiap data ya sepak bola ini memiliki 15 siswa, kemudian dibagi jumlah seluruh data, di sini ada 50 jumlahnya, jadi 15 dibagi 50, kemudian dikali 100%. Nah, perhatikan, ini 100 bisa kita coret ya. Kita bagi dengan 50 dapat 2. Kemudian 15 dikali 2 sama dengan 30 ya. Jangan lupa persennya. Diisikan di sini 30%. Nah, kemudian yang voli kita hitung lagi sama caranya. Jumlah setiap data yaitu berarti 20 ini dibagi jumlah seluruh data yaitu jumlahnya 50. 20 dibagi 50. Kemudian dikali 100%. Nah, sama kita coret ini yang 100-nya dibagi dengan 50 dapat 2. 20 kali 2 sama dengan 40 ya. Jangan lupa persennya. Kemudian kita tuliskan di sini ya 40%. Kemudian kita hitung yang basket yaitu ada 10 siswa. Berarti 10 dibagi 50 ya, jumlah seluruh datanya 50 dikali 100%. Nah, sama 100 dibagi 50 dapat 2. 10 kali 2 20 ya. Kita tuliskan di sini 20%. Kemudian yang terakhir ya ada tenis. Ada 5 siswa, kita bagi dengan 50, kita kalikan dengan 100%. Nah, 100 dibagi 50 dapat 2. 5 kali 2 sama dengan 10 ya. Kita tuliskan di sini 10%. Nah, selanjutnya kita jumlahkan juga ya. 30 tambah 40, 70 tambah 20, 90 tambah 10, 100 ya. Jadi hasilnya 100%. Nah, kalau belum 100% berarti salah ya. Nah, selanjutnya kita hitung untuk yang derajat ya, yaitu 30 dikali 3,6. Nah, 30 dari 30%-nya ini, kemudian 3,6-nya dari mana? Yaitu dari 360 dibagi 100 ya, dari derajat dibagi persentasenya. Nah, perhatikan ya, 30 kali 3,6, jika perkalian ada 0 dan koma, maka kita hilangkan saja 0-nya, kemudian komanya kita mundurkan 1 kali. Jadi, 3 kali 36 sama dengan 108. Nah, jangan lupa derajatnya ya. Kemudian, untuk yang 40% sama, 40 dikali 3,6. 0-nya 1 kita coret, komanya kita mundurkan 1. Jadi 4 kali 36, yaitu 144. Jangan lupa derajatnya ya. Kemudian yang 20 sama, kita kalikan dengan 3,6, hasilnya adalah 72
derajat. Kemudian yang 10 sama kita kalikan dengan 3,6, hasilnya adalah 36 derajat. Bisa ya sampai sini. Kemudian kita jumlahkan untuk yang derajatnya ya, 108 ditambah 144 tambah 72 tambah 36 sama dengan 360 derajat. Nah, kalau belum 360 derajat berarti salah lagi ya. Harus 360 derajat dan ini harus 100%. Nah, langsung saja untuk langkah yang ketiga, yaitu kita membuat diagram lingkarannya ya. Pertama kita buat lingkaran sempurna dulu seperti ini ya. Kemudian kita tentukan titik pusatnya. Kemudian kita tarik garis dari titik pusat lingkaran ke garis lengkung lingkaran ya. Nah, bisa ke atas, ke samping kanan atau ke samping kiri, sama saja. Yang penting nanti jika kita mengurutkan atau memasukkan datanya searah jarum jam ya, agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya kita hitung untuk yang sepak bola, yaitu ada 30% ya, kita ubah menjadi derajat tadi 108 derajat. Berarti kita bisa menggunakan busur derajat ya. Perhatikan dalam busur derajat ini ya, kita lihat di sini di tengah-tengahnya ini ya, ada titik pusat busur ya. Ini fungsinya untuk kita letakkan di titik pusat lingkaran. Nah, untuk garis yang 0 derajatnya ini kita himpitkan dengan garis yang pertama kita buat tadi. Nah, kemudian baru kita hitung jumlahnya, datanya ada 108 derajat, yaitu mulai dari 0 sampai 100 tambah 8 berarti ya. Sekitar ini ya, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita beri tanda agar lebih mudah untuk memberikan garisnya seperti ini. Nah, bisa ya. Jadi ini sepak bola 30%. Nah, kita menggunakan tetap 1% ya, karena kita ingin mencari atau membuat diagram lingkaran satuan persentase. Nah, selanjutnya untuk yang voli yaitu 40%, sama kita letakkan titik pusat busur ya di titik pusat lingkaran, kemudian garis 0 derajatnya berimpit dengan garis yang terakhir kita buat tadi ya, yaitu yang ini. Nah, kita hitung di sini ada 144 derajat, maka kita lihat di sini 140, di sini kemudian 144 berarti di sini ya. Nah, kita beri tanda seperti ini, dan kita garis sampai ke titik lengkung lingkaran. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah voli 40%. Nah, selanjutnya yang basket itu ada 72%, caranya sama. Kita letakkan titik pusat busur pada titik pusat lingkaran. Kemudian garis 0 derajat pada busur ini harus berimpit dengan garis yang terakhir kita buat ya. Kita hitung di sini ada 72 ya, berarti kita hitung sampai ke 70 ini, kemudian tambah 2 sini berarti ya. Kita tarik garis dari titik pusat ke garis lengkung lingkaran seperti ini. Nah, ini adalah basket 20%. Nah, berarti sudah pasti yang terakhir ini adalah sisanya adalah tenis, yaitu 10%. Nah, maka sudah genap atau pas 100% dan derajatnya sudah pas 360 derajat. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.